Diputus sama bapaknya waktu malam lebaran, Bang. Ya sudah, saya tidak bisa apa-apa. Dan temanku itu punya pacar. Nah, gantian pacarnya yang aku rebut. Putus terunik opo yo? Pacaran kontrak. Putus teraneh. Putus teraneh anjir ngeleng-ngeleng kabeh. Sese, tak mikir dulu. Diputus sama bapaknya waktu malam lebaran, Bang. Aku pacaran tapi beda server. Nah, terus waktu malam takbir saudaraku lagi mainan mercon semua di luar. Terus tiba-tiba aku ditelepon kan. Yo kan siapa yang nggak seneng gitu loh diucapin gitu kan. Terus tiba-tiba ngomong, bapakku mau ngomong gitu. Oh iya. Nah, ada satu kata yang bikin nggak enak. Harusnya kalau mau ngucapin kan mau ngucapin, selamat lebaran, mohon maaf lahir batin gitu kan. Ini enggak, depan itu ada, sebelumnya mohon maaf lahir batin gitu. Nah ini wis nggak enak. Ya itu terus ngomong, kan beda agama juga, mending temenan aja, sahabatan atau mau jadi saudara boleh. Terus ya kan bingung kan aku mau jawab apa, terus akhirnya aku tuh kok takbir. Putus teraneh apa ya, nggak punya pengalaman putus teraneh. Pacaran kontrak. Jadi dia udah minta putus, terus saya nggak mau, akhirnya nyambung lagi, tapi kesepakatan setelah UN putusnya pacarnya selesai. Berarti udah janjian kalau besok Udah tanggal janjian. segini putus itu. Kalau habis UN langsung nggak ada kontak. Ya itu yang musuhan itu sih. Pengalaman putus teranehku, aduh. Ini sih yang waktu pacar aku yang paling toksik itu, aku waktu itu udah berencana untuk mutusin dia nih. Nah, karena aku tahu dia tuh orangnya kasar, jadi aku ngajak dia buat ketemuannya tuh di tempat terbuka gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mau ngapa-ngapain ya dia mesti mikir dulu lah, kan tempat terbuka banyak orang. Nah, ternyata enggak, ternyata dia tuh orangnya barbar, udah di tempat terbuka tapi dia tetap bisa main tangan. Nah, kebetulan waktu dia main tangan itu, kebetulan waktu itu ada petugas Satpol PP yang ke situ. Ada petugas Satpol PP, terus aku teriak kan, aku habis dikasarin aku teriak kan, terus petugas Satpol PP-nya mengerumuni kita. Terus petugasnya itu minta kunci motornya kita masing-masing, motornya kita dibawa, terus aku sama dia dibawa pakai mobil Satpol PP kayak abis digrebek tuh loh. Nangis aku. Coba kok iso lu nangis aku. Ya emang kayak gitu. Terus habis itu udah nih dia suruh pulang duluan. Terus habis itu aku masih ditahan di Satpol PP, alasannya biar mantanku tuh udah agak jauhan dulu gitu. Taunya petugas Satpol PP-nya tuh ternyata tuh gatel. Maksudnya tuh itu ya kan aku kira dia tuh mau membantu gitu, tapi ternyata enggak, ternyata tuh ada maksud terselubung, guys. Maksudnya apa? Dimintain nomor WhatsApp dong. Ya maksudnya tuh nggak apa-apa kalau cakep masih muda nggak apa-apa, tapi dia udah tua dong, udah punya istri. Putus yang paling memorable adalah ketika aku putus aku asline sih sayang, tapi mergo kahanan sing marake aku ra iso cedak karo kowe, ya akhirnya kita udahan gitu loh. Aslinya kita sama-sama masih sayang sampai saat ini. Sampai saat ini. Fuck you. Itu kayaknya karena aku ilfil deh sama dia. Ilfulnya? Karena dia takut kecoa. Putus teraneh itu gara-gara saya waktu itu belum punya SIM C. Fuck gak itu. Gimana ya, aku mau bercerita itu. Ceritanya harus sedih dulu ya. Bapaknya baru meninggal. Terus ngomongin sama aku, kita udah nggak lanjut ya, soalnya aku mau bantuin ibu ngurus adikku. Pas itu adiknya yang terakhir masih SD. Dilalah aku diblokir. Instagram, WhatsApp, semua diblokir. Ya sudah, saya tidak bisa apa-apa. Kita piknik, kita jalan-jalan sampai di mau tempat wisatanya itu kita ada cegatan gitu, ada tilangan gitu. Panik dong karena aku belum punya SIM C waktu itu. Akhirnya
di switch gitu, di change. Akhirnya yang mantanku itu yang nyupir, aku yang di belakang. Tapi ketahuan sama Pak polisinya. Kamu gak kayak gitu toh. Ya karena dia merasa mungkin aku terlalu merepotkan bagi dia. Jadi ditilang itu yang ngurusin juga dia, padahal aku sudah menawarkan. Maksudnya ya sudah, biaya tilang biar aku gitu kan. Itu motornya motor siapa? Motornya dia. Waktu itu kan aku punya pacar di SMA, dan ketika aku main sama pacarku yang dulu itu, aku ketemu nih sama temenku. Nah, ternyata temenku suka sama pacarku, dan pacarku suka sama temenku, dan akhirnya mereka jadian. Kadang aku juga mengalami seperti itu. Temenku yang bilang ke aku kalau suka sama pacarku, dan akhirnya pacarku juga bilang kalau suka sama temenku. Jadi di rumahnya pacarku waktu itu aku kesana, kok ada temenku lagi ngapain. Ternyata setelah kita ngobrol bertiga, ya hubunganku selesai di situ. Mereka mulai dari itu. Ya ampun. Nah, setelah itu mereka kan putus, dan temanku itu punya pacar. Nah, gantian pacarnya yang aku rebut. Aku orangnya pendendam, bro. Serius. Jadi ceritanya dia itu pergi keluar kota beberapa minggu, dan pacarnya di sini nggak ada yang nemenin. Ya udah aku temenin kan. Malah jadi ya. Putus karena diselingkuhi. Hamilin cewek sih. Tiba-tiba dari kata putus, belum sampai berapa bulan, kayak itu kan hamil 9 bulan. Kalau misalnya 5 bulan kan anaknya nggak normal untuk kelahirannya. Jadi dia melahirkannya pas waktunya masih ending-ending pacaran putus sama aku. Lagian itu LDR kan. Ketika aku LDR, gampang banget putusnya gitu. Jadi yang cewek ini gampang bilang mending udahan aja ketika kita jauh. Jadi ketika kita dekat, kata itu nggak akan gampang keluar gitu loh. Jadi ketika berhubung itu masih lewat SMS ya, SMS tiba-tiba SMS-nya kok lama nggak dibalas, SMS-nya udah mulai tidak intens lagi, tiba-tiba ya udahlah ya nggak usah kayak gini lagi. Lah, gimana dong gini gitu ya udah. LDR itu kan long distance relationship. Tapi bukan gitu. Tapi Lama-lama diam-diam relakan gitu. Ya memang pertama kali ketika lihat kalau dia bilang dia putus itu dia ngajak putus aku sudah kecewa itu kekecewaanku itu, sakit hatiku itu membuat aku tidak ingin untuk cari yang baru lagi saat itu ya, sampai akhirnya aku ketemu yang baru. Kudune siji. Aku percaya banget. Tapi gara-gara Ada something sing emang wis ra iso dibungkiri, semesta wis memisahkan ya wis piye neh. Semesta iki deknen sing duwe keputusan. Makanya aja pisan-pisan berpikir bahwa kamu bisa merubah takdir. Allahu Akbar.